Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kembali lagi bersama aku Yusria. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap sehat walafiat. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tes kemampuan numerikal sesuai dengan yang saya janjikan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas yang mengenai soal-soal dari tes kemampuan verbal. Untuk video kali ini kita akan menjelaskan lagi mengenai soal-soal dari tes kemampuan numerikal. Jadi tes kemampuan numerikal itu adalah soal matematika di mana dia terbagi atas 3 jenis ya teman-teman. Ada soal untuk aritmetika, kemudian ada soal untuk aljabar, dan juga ada soal untuk deret. Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya mengenai tes kemampuan numerikal teman-teman. Jadi kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai tes intelijensia umum bagian tes kemampuan numerikal. Nah, jadi di sini tes kemampuan numerikal itu terbagi atas 3 ya teman-teman. Ada aritmetika, kemudian ada aljabar, dan kemudian ada deret. Nah, dari masing-masing aritmetika, aljabar, dan juga deret ini saya akan menyediakan soal latihan sebanyak 3 soal ya teman-teman. Oke, nah jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman mengenai tes kemampuan numerikal. Nah, jadi tes kemampuan numerikal itu hampir sama ya dengan soal matematika, tapi agak berbeda juga dengan soal-soal numerikal dengan soal-soal dari pelajaran matematika di sekolah, karena di tes kemampuan numerikal itu soal-soalnya itu sebenarnya tidak susah ya. Yang penting kita tahu mengenai dasar-dasar dari matematika, kemudian kita tahu bagaimana cara mengerjakannya, pasti akan mudah. Nah, untuk itu teman-teman, saya sarankan lagi untuk teman-teman untuk memperbanyak soal latihannya ya teman-teman, supaya kalian terbiasa untuk menghadapi tes intelijensia umum, khususnya tes kemampuan numerikal. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian yang pertama di soal aritmetika. Nah, jadi di soal yang pertama itu bilangan berikut yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari 3 bilangan berurutan adalah yang pertama ada 68, ini 68 ya guys. Kemudian B ada 71, kemudian C ada 72, kemudian D ada 73, dan E ada 77. Nah, caranya adalah kita tes dulu ya. Dari yang pertama adalah 68. Nah, 68 dibagi 3 apakah pas untuk dibagi 3? Nah, kita coba. Ini ada 2 kali 3, 6. Kemudian 8, 2 kali 3, 6. Kemudian 2,20. Nah, berarti dia tidak pas dibagi 3 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita cek option B, yaitu 71. Apakah bisa dibagi 3? 2 kali 3, 6. Kemudian 1, 3 kali 3, 9, 2. Berarti 20. Nah, ini ada koma ya guys, berarti dia tidak pas untuk dibagi 3. Nah, kemudian kita di option C. Nah, kita di option C yaitu ada 72. Nah, apakah 72 bisa dibagi 3? Nah, kita lihat di sini 2 kali 3, 6, kemudian 12. Kemudian di sini 12 bagi 3, 4. 4 kali 3, 12. Nah, ini pas 0 ya guys, dia habis dibagi 3. Nah, otomatis jawabannya adalah di option C. Nah, jawabannya adalah di option C ya guys. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu ada bentuk seperti ini. Nah, di soal ini jangan langsung kaget ya guys, gimana nih cara ngerjainnya. Lama pastinya ya, karena waktu juga sedikit yang disediakan dalam satu nomor. Nah, di sini caranya gampang banget sebenarnya guys. Caranya adalah kita tulis ulang ya, kita tulis ulang 13/14, kemudian dikali 7/8, kemudian dikali. Nah, kenapa dikali? Ini pembagian ya guys. Kalau kita ubah dia menjadi kali, otomatis ini 10 dan 9 ataupun 12 dan 11 ini kita balik. Oke, jadi dia menjadi 10/9, kemudian dikali 12/11. Nah, selanjutnya gimana ya guys?
Nah, selanjutnya adalah kita cari antara penyebut di atas dengan yang di bawah, yang mana yang bisa kita bagi. Nah, caranya adalah kita coret 14 dengan 7 ya. Bisa kita bagi 7. Nah, ini dibagi 7 1, ini dibagi 7 2. Kemudian yang mana lagi, teman-teman? Nah, 10 dengan 8 kita bisa bagi 2. Nah, ini dibagi 2 5, kemudian ini dibagi 2 4. Kemudian 12 dengan 9 ya guys. 12 dengan 9 bisa kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 12 yaitu 4. Kemudian 9 kita bagi 3 yaitu 3. Nah, apakah masih ada yang bisa kita bagi? Nah, jawabannya ada ya guys, yaitu 4 dengan 4. Kita bagi 4 1 1. Nah, kemudian kita tulis ulang ya hasil pembagiannya tadi, yaitu 13 dikali 1 dikali 5 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 11. Nah, kita kali 13 dikali 1 dikali 5 dikali 1 sama dengan 65. Kemudian 2 dikali 1 2, 2 kali 3 6, 6 kali 11 66. Nah, jadi jawabannya adalah 65 per 66 atau setara dengan 0,98 ya. Oke, kemudian guys, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu, manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi 3/4? Apakah akar sepertiga 6, kemudian B 73%, C 11/12, D 0,68, kemudian E sama dengan akar 2/8. Nah, caranya guys, kita harus tahu dulu bilangan, kita pilih dulu ya bahwa kita memilih angka desimal. Nah, kita cari dulu nilai dari 3/4, angka desimalnya adalah 0,75 ya. Nah, ini 0,75. Nah, kemudian kita cari masing-masing di option, kita jadikan desimal ya. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari 3/4 atau setara dengan 0,75. Nah, caranya ini adalah bentuk desimal dari sepertiga 6, akar 1 adalah 1, akar 36 adalah 6. Nah, bentuk desimal dari 1/6 adalah 0,17. Nah, 0,17 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,75? Nah, jawabannya adalah dia lebih kecil dari 0,75. Otomatis dia tidak melebihi dari 3/4. Jadi option ini salah ya. Kemudian kita beralih ke option B. Nah, di option B itu 73%, artinya bentuknya seperti ini ya, 73/100. Berarti 73/100 sama dengan 0,73. Nah, apakah 0,73 itu lebih kecil atau lebih besar dari 3/4? Nah, otomatis dia lebih kecil ya dari 0,75. Berarti dia salah guys. Nah, sorry guys, jadi ini tadi nilai dari 3/4-nya. Oke, kemudian kita ke option C. Nah, di option C ada 11/12. Nah, langsung saja kita bagi 11/12. Nah, nanti hasilnya adalah 0,92. Nah, apakah 0,92 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 3/4 atau setara dengan 0,75? Nah, dia lebih besar ya guys dari 3/4 atau 0,75. Nah, otomatis jawabannya adalah di option C. Nah, untuk option D 0,68 lebih kecil dari 3/4 atau 0,75. Kemudian akar 2/8 itu nilainya sama dengan 1/2. Jadi 0,5 dia lebih kecil dari 3/4. Jadi jawabannya adalah option C ya guys. Oke guys, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu adalah bagian dari aljabar ya. Nah,
Di sini langsung saja saya tulis jawabannya guys. Nah, soalnya itu jika 97 AB dikurang 21 sama dengan 987, maka nilai dari 388 AB adalah, nah caranya adalah kita tulis ulang dulu. 97 AB dikurang 21 sama dengan 987. Nah, kemudian min 21 ini kita pindah ruaskan ya, berarti dia adalah plus. Nah, 97 AB sama dengan 987 ditambah 21 sama dengan 1008. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 388 AB ya guys. Nah, nilai dari 388 AB adalah X. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, nilai dari 97 AB adalah 1008. Kemudian nilai dari 388 AB sama dengan X. Oke guys. Nah, selanjutnya 388 AB ternyata adalah kelipatan dari 97, kelipatan 4 dari 97. Nah, dapat kita tuliskan 97 AB per 4 kali 97 AB sama dengan 1008 per X. Nah, di sini bisa kita coret ya guys. Yang mana yang dapat kita coret? Nah, 97 AB bisa kita coret ya. Berarti dia menjadi 1 di sini. Kemudian dia menjadi 1/4 sama dengan 1008 per X. Nah, selanjutnya 1 kali X kita kali silang ya. 1 kali X, X. Kemudian 1008 dikali 4, jawabannya adalah 4032. Nah, jawabannya ada di option E ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu ada jika A sama dengan X pangkat 2 tambah 7 dan B sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 5, maka apakah A lebih besar dari B, kemudian A lebih kecil daripada B, kemudian A sama dengan B, kemudian 2A sama dengan 3B, ataukah hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Nah, cara yang pertama itu guys, kita tulis dulu ya. Ya, bentuk dari X pangkat 6 dikali Y pangkat 3 menjadi X pangkat 2Y berpangkat 3. Nah, ini sama saja ya guys. Jadi X pangkat 2 jika dipangkatkan 3 menjadi X pangkat 6, kemudian Y dikali pangkat 3, yaitu Y pangkat 3. Nah, ini sama saja nilainya. Kemudian Y sama dengan
1728. Nah, selanjutnya pangkat tersebut kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, jadi pangkat jika berpindah ruas maka dia akan menjadi akar ya guys. Jadi X pangkat 2Y sama dengan akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 1728. Kemudian X pangkat 2Y sama dengan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12 ya, karena 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang diketahui di sini adalah XY ya. Nah, di sini dalam bentuk ini kita bisa merubah menjadi X dikali XY sama dengan 12 ya. Berarti X dikali nilai dari XY adalah 6. Kemudian 12 ya. Kemudian jadi X sama dengan 12 dibagi 6 ya, 6-nya berpindah ruas dari kali menjadi pembagian. Jadi nilai X adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai dari Y-nya ya, karena yang ditanyakan adalah 6Y dikurang 7. Kita sudah dapat nilai dari X-nya. Nah, jadi nilai dari Y kita ambil persamaan yang ini ya, XY sama dengan 6. XY sama dengan 6. Nah, nilai dari X tadi adalah 2. Berarti 2 dikali Y sama dengan 6. Nah, 2Y sama dengan 6. Kemudian Y sama dengan 6/2. Jadi nilai dari Y 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, langsung saja teman-teman kita coba ya. 6Y dikurang 7 sama dengan 6. Nah, nilai dari Y tadi adalah 3. Berarti 6 dikali 3 dikurang 7. Nah, jawabannya adalah 6 kali 3 adalah 18. 18 dikurang 7 sama dengan 11. Nah, jadi jawabannya adalah 11 teman-teman. Nah, dia ada di option C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini sudah masuk di deret nih teman-teman. Oke, caranya kita tulis ulang ya teman-teman. Di sini ada 3, kemudian 6, kemudian 3, 7, 21, tanda tanya, kemudian 22, kemudian ada 88, dan kemudian ada tanda tanya lagi, dan 89. Oke teman-teman, jadi untuk menyelesaikan soal deret itu teman-teman, sorry nggak kelihatan teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal deret itu kita harus tahu dulu ya, kita lihat-lihat dulu soalnya. Nah, ini soal tuh mau diapain gitu, polanya tuh gimana. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman, bahwa kita lihat 3 bisa dikali 2 ya, menjadi 6. Kemudian 7 bisa kita kali 3. Nah, di sini kita kasih kali 3. Sorry. Dikali 2. Ya. Kemudian 7 ke 21 itu bisa dikali 3. Ya, teman-teman. Kemudian dia langkai 1 lagi. Nah, ini bisa dikali berapa? Dikali 4 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pola untuk 6 ke 3, kemudian 3 ke 7. Kita bisa lihat di sini berkurang ya. Berarti dia untuk 6 ke 3 dia minus 3. Untuk 3 ke 7 dia plus 4. Nah, kemudian kita lihat 21 dengan tanda tanya ini dan tanda tanya ini ke 22. Nah, kita coba ya. Dia misalnya di sini dikurang 4. Terus dia di sini ditambah 5. Nah, kita lihat apakah dia benar. 21 dikurang 4 dia adalah
berapa teman-teman? Oke, 17. Nah, apakah 17 sudah benar jika ditambah 5 dia sama dengan 22? Nah, 17 ditambah 5 ya sama dengan 22. Berarti 17 ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, dari sini udah ketebak ya teman-teman. Polanya itu dia di sini dikurang 3, terus di sini dikurang 4, di sini plus 4, kemudian sini plus 5. Otomatis dia semakin bertambah nilainya ya teman-teman. Nah, berarti kita lihat 88 ke soal ini ke ini. Otomatis dia di sini min 5, kemudian ditambah 1 ini plus 6. Nah, 88 dikurang 5 berapa? 83 ya teman-teman. Kemudian 83 ditambah 6 sama dengan 89 ya, sudah benar, berarti ini jawabannya. Nah, otomatis yang bilangan yang memenuhi dari soal nomor 7 ini adalah 17 dan 83. Nah, adanya itu di option C teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, seperti soal nomor 7 tadi teman, kita lihat dulu ya pola-polanya. Kita tulis ulang dulu 5, kemudian 30, kemudian ada 27, kemudian ada 9, 54, kemudian 51 dan 17 tanda tanya. Oke, di sini kita lihat dulu polanya teman-teman. Oke, nah di sini ada 5 ke 30 itu bisa dikali 6 ya. Ini bisa dikali 6 ya teman-teman. Kemudian 30 ke 27 itu kita bisa kurang 3. Nah, 27 dibagi 9 itu bisa kita bagi 3. Nah, ini polanya berulang ya. Dia dikali 6, kemudian dikurang 3, kemudian dibagi 3. Nah, kita lihat. Di sini ulang lagi dia dikali 6. 9 dikali 6 54 ya teman-teman. Kemudian 54 ke 51 itu dikurang 3. Nah, 51 dibagi 3 itu dia dapat 17 teman-teman. Nah, otomatis 17 ke tanda tanya ini kita bisa kali 6 ya. Nah, 17 dikali 6 itu jawabannya adalah 102. Nah, ini yang benar teman-teman. Nah, nilai yang memenuhi ada di option D teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 9. Nah, di soal deret ini ada huruf ya teman-teman. Ada J, I, L, L, N, O, P. Nah, caranya kita tulis ulang dulu ya. J, I, L, L, N, O, P. Nah, jika ada huruf-huruf seperti ini teman-teman, kita ubah dulu ya menjadi angka. Kita contoh ya, misalnya huruf A itu dia ada di angka 1, B itu 2, C 3. Nah, otomatis di sini jika dihitung maka J itu angka 10, kemudian I angka 9, kemudian L 12. Nah, L ini 12 juga. Nah, kemudian huruf N itu angka 14, kemudian O itu angka 15, dan P itu adalah angka 16. Nah, kalau udah bentuk angka-angka begini, kita udah bisa cari ya teman-teman polanya gimana. Nah, kita lihat-lihat dulu teman-teman, mungkin bisa kerjakan ya. Kita lihat 10 dengan 12 dia plus 2, kemudian 12 dan 14 itu plus 2 juga. Nah, kita coba ini plus 2 ya, kemudian kita langkai 1, nah plus 2, kemudian 14, 16 dia plus 2. Nah, selanjutnya untuk angka-angka yang di sini kita lihat 9 ke 12. 9 ke 12 itu plus 3. Nah, 12 ke 15 itu plus 3 juga. Nah, otomatis kita lihat
Untuk bilangan apa ya? Untuk pola genap, bukan. Untuk pola-pola ini 10, 12, 14 dan 16 ya, ini plus 2 ya teman-teman. Sorry. Kemudian ini kelipatan 3. Bisa kita lihat 9, 12 dan 15. Dia kelipatan 3. Plus 3 ya teman-teman. Otomatis di sini yang ditanyakan dia huruf apa teman-teman? Ada 2 ya yang ditanda tanyai. Dari 16 ke sini langkai 1 angka, berarti dia plus 2. Otomatis 16 ditambah 2 18 teman-teman. Oke, kemudian di sini dia plus 3 lagi ya teman-teman, karena dia kelipatan 3. Nah, kita tambah 3, berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18 juga ya teman-teman. Nah, kita cari nih di huruf-huruf yang angkanya itu 18. Jadi untuk huruf yang angkanya 18 adalah huruf R teman-teman. Nah, otomatis yang memenuhi di sini adalah R, di option E. Oke teman-teman. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai tes kemampuan numerikal. Jadi teman-teman, terima kasih sudah bergabung di video ini. Jangan lupa untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai soal-soal dari tes kemampuan logika. Oke, sehat terus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.